Di Gorontalo ada sebuah cerita, sebuah teka-teki yang usianya udah ratusan tahun. Ini bukan dongeng biasa loh, tapi sebuah pertanyaan besar tentang apa artinya jadi seorang pemimpin. Nah, kisah ini terbungkus dalam legenda Raja Panipi. Hari ini kita bakal coba kupas tuntas. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba deh bayangin, kenapa seorang raja yang begitu baik, yang dicintai rakyatnya, di puncak kekuasaannya, justru memilih untuk pergi, menghilang begitu saja? Pertanyaan inilah yang bikin legenda ini nggak pernah lekang oleh waktu. Oke, mari kita mulai bedah ceritanya. Biar kita bisa ngerti pilihan terakhir sang raja yang jujur aja membingungkan banget, kita harus kenalan dulu sama sosoknya. Seperti apa sih kerajaan yang berhasil dia bangun? Ini uniknya, cerita ini mulainya nggak dari pada zaman dahulu kala, tapi langsung dari akhirnya yang bikin kita semua garuk-garuk kepala. Seorang pemimpin yang punya segalanya, malah memilih untuk meninggalkan semuanya. Kenapa coba? Sekarang, yuk kita putar waktu sedikit ke belakang. Untuk paham seberapa besar pengorbanan Raja Panipi, kita perlu lihat dulu betapa hebatnya era keemasan yang dia ciptakan. Apa sih yang sebenarnya dia pertaruhkan? Coba bayangin hidup di kerajaan kayak gini. Perbatasan aman, ekonomi lancar, pajak ringan dan adil. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah setiap warga, nggak peduli kaya atau miskin, merasa dapat keadilan. Ini kondisi yang ideal banget kan? Dan inilah fondasi yang dia bangun. Nah, kutipan ini nih keren banget. Ini nunjukin filosofi kepemimpinannya dia. Buat Raja Panipi, kemakmuran itu penting, tapi keadilan dan martabat itu jauh lebih penting. Inilah kunci buat memahami karakter sang raja. Jadi, yang disebut zaman keemasan ini bukan cuma masa-masa enak biasa ya. Ini tuh puncaknya peradaban mereka. Rasa aman dan bahagia itu jadi hal yang normal. Dan ini penting buat kita ingat, karena justru dari puncak inilah sang raja dan kerajaannya bakal dapat ujian yang paling berat. Cepat atau lambat, setiap pemimpin hebat itu pasti bakal dihadapkan sama ujian yang mustahil. Momen inilah yang membedakan seorang penguasa biasa dengan seorang legenda. Dan bagi Raja Panipi, ujian itu datang di saat yang sama sekali nggak terduga. Krisisnya nggak datang tiba-tiba, tapi merayap pelan-pelan. Awalnya ada sebuah tuntutan yang nggak masuk akal dari kekuatan luar. Tuntutan ini bikin sang raja galau berat, antara tugasnya melindungi rakyat dan prinsip pribadinya. Sampai akhirnya muncullah ultimatum terakhir yang nggak ngasih pilihan bagus sama sekali. Jadi, inilah inti masalahnya. Benar-benar kejepit. Kalau dia menyerah, artinya dia mengkhianati semua yang dia percaya. Tapi kalau dia melawan, nasib seluruh rakyatnya jadi taruhan. Ini adalah pilihan antara menjaga integritas atau menjaga kelangsungan hidup. Dan sekarang kita sampai di klimaks ceritanya. Momen di mana sang raja harus mengambil satu keputusan yang bakal mengubah nasibnya dan nasib kerajaannya untuk selamanya. Ketegangannya pasti luar biasa. Coba kita lihat beban di pundaknya. Di satu sisi, ada tugasnya sebagai raja, jaga kerajaannya biar tetap bertahan, apapun caranya. Di sisi lain, ada nuraninya, jaga nilai-nilai dan kehormatan rakyatnya. Dua-duanya tugas suci, tapi sekarang keduanya saling bertabrakan. Dan akhirnya, dia mengambil keputusan. Sebuah keputusan yang gaungnya akan terasa sepanjang sejarah Gorontalo. Dan inilah jawabannya. Dia nggak memilih salah satu dari dua pilihan buruk itu. Dia menciptakan pilihan ketiga. Dia memilih untuk berkorban. Dengan menghilang, dia menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran fisik dan juga kehancuran moral. Dia mengorbankan dirinya sendiri demi rakyatnya. Keputusannya memang drastis banget. Tapi yuk kita lihat gimana keputusan ini membentuk warisannya. Kenapa ya cerita yang umurnya udah ratusan tahun ini masih relevan dan terus kita bicarakan sampai sekarang? Arti dari tindakannya ternyata berubah seiring waktu. Yang awalnya dianggap tragedi, pelan-pelan jadi kisah kepahlawanan, dan akhirnya jadi pelajaran abadi tentang apa itu kepemimpinan sejati. Penting juga buat kita misahin mana yang mitos dan mana yang kemungkinan fakta sejarah. Mungkin hilang secara magis, itu cara orang zaman dulu cerita soal raja yang turun tahta tiba-tiba. Tuntutan mustahil bisa jadi ancaman invasi yang beneran terjadi. Karena seringnya, legenda itu tumbuh dari benih kebenaran. Jadi intinya apa? Legenda Raja Panipi ini ngajarin kita kalau kekuasaan sejati itu bukan ada di mahkota, tapi di prinsip. Dan terkadang, tindakan paling kuat dari seorang pemimpin adalah justru dengan melepaskan kekuasaan itu. Karena satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menolak untuk ikut dalam permainan yang salah. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan.
Legenda Raja Panipi ini seolah memaksa kita bertanya, kalau kamu ada di posisinya, pengorbanan apa yang rela kamu buat? Apa sih harga sesungguhnya dari sebuah kepemimpinan yang berintegritas?